Kok nggak ada suaranya? Kelihatan nggak? Nah, ini dia. Kelihatan, Bu. Kedengeran suara saya nggak? Kedengeran. Kelihatan Bu. gambarnya? Kelihatan. Gambarnya juga udah kelihatan ya? Ini tentang minyak bumi. Ini modulnya. Nanti setiap materi, nanti saya kirim modulnya, terus kamu juga bisa belajar dari PPT-nya. Jadi paling tidak ada dari beberapa sumber ya. Ini dia bab 2. Ini tentang minyak bumi. Nanti kamu bisa lihat juga apa sih yang disebut dengan bilangan oktan. Terus apa sih MTBE itu? Terus di sini glosariumnya destilasi bertingkat. Mungkin kamu udah pernah dengar ya destilasi bertingkat. Terus bilangan oktan, mutu bensin atau kualitas bensinnya. Nanti kamu bisa lihat ya pengertian-pengertiannya. Nanti kita akan bahas. Ya, nge-lag lagi. Sebentar nih, sebentar. Masih muter-muter nih. Ini yang PPT yang pernah saya kasih kan ya? Kalau muter-muter. Oh, udah bisa nih. Ya. Kok muter-muter terus ya? Ini. Kita pelajari dulu karena lagi muter-muter kayak gini. Aduh. Yaudah deh, kita bahas dulu. Apa sih minyak bumi? Kamu pasti tahu dong. Minyak bumi itu asalnya dari mana? Terus cara memperoleh minyak bumi itu gimana? Pasti dari SD udah belajar tentang itu kan ya? Apa minyak bumi? Nih. Yo. Ini. Minyak bumi itu adalah minyak yang berada di bawah permukaan bumi, Ibu. Iya, ini cara pembentukan minyak bumi dari gas alam. Ini ya, seperti ini. Dia jadi dari sisa-sisa fosil kan ya. Dia akan mengendap di dalam. Biasanya sih kalau misalkan peroleh minyak bumi kan biasanya suka ada tuh yang pengeboran lepas pantai yang dibilang ya. Kebanyakan dia di daerah laut. Nah, biasanya kenapa dia adanya di dalam laut? Karena sumber-sumber fosilnya itu yang tadinya ada di daratan dia akan mengalir ke laut. Dari arusnya itulah dari sungai-sungai kayak gitu kan dia akan mengendap di laut dan dia akan membentuk batuan berpori dibilangnya atau batuan dia nanti akan kedap. Nah, nanti baru akan terbentuk gas atau minyak. Makanya kenapa minyak bumi itu banyak terdapat di lepas pantai pengeboran-pengeborannya. Nah, komposisinya dari minyak bumi itu ini kandungannya hidrokarbonnya, parafinnya, aromatiknya, aspaltenanya. Ini maksudnya kandungan atau senyawa hidrokarbon dalam minyak bumi. Dan minyak bumi itu kan mengandung H dan C atau hidrogen dan karbon. Ini komposisi kimianya yang banyak terdapat di minyak bumi. Ada karbonnya, hidrogennya, belerang, oksigen, dan nitrogen. Itu unsur-unsur logamnya. Rentang rata-ratanya ini ya, kalau bisa lihat di PPT-nya. Dan cara pengolahannya, kau pasti tahu ya, hasil dari minyak bumi yang diambil dari lepas pantai itu dengan menggunakan kapal-kapal tanker kayak gitu kan. Itu kan biasanya dia baru hasil minyak mentah dibilangnya. Nah, nanti di pabriknya, bukan di pabrik ya, di pengolahannya itu, pengolahan minyaknya itu, dia baru akan destilasi.
atau di desalting. Itu desalting itu proses penghilangan kotorannya atau garam yang terdapat dalam minyak mentah. Baru nanti akan didestilasi. Destilasi itu pemisahan komponen minyak bumi atau minyak mentah itu berdasarkan perbedaan titik didih. Nanti akan seperti ini gambarnya. Nih, dia kayak apa sih? Kayak dimasak lah ya, bahasa kita kayak dimasak. Cuma dia dimasaknya dalam suatu tanker. Terus ini, nanti minyaknya ini dari sumur-sumur minyaknya ini nanti dia akan masuk ke sini oleh kapal pengangkut minyaknya. Nanti dia baru akan disalurkan minyak mentahnya ini berupa minyak mentah. Nanti dia akan dibakar. Ini nih tanur itu dia buat bahan buat ngebakarnya. Dia pakai tabung besar kayak gitu. Nanti dia akan dibakar atau dimasak lah ya dibilangnya. Nah nanti dari situ. Kok gambarnya enggak ituan ya, kayak bukan kayak di glosariumnya. Bukan tentang bukan ini yang di PPT-nya. Oh, berarti ini ya yang kamu lihat yang di glosarium ya. Gambar itunya di screen. Berarti gini. Saya ngasih yang di PPT-nya. Saya ngasih yang ininya dulu, yang kamu punya. Kan kamu punyanya yang ini kan? Iya. Kelihatan nggak? Belum. Ini, belum. Ngelek-ngelek, Bu. Kelihatan, lu. Bentar. Ya, nih saya share dulu ya. Ya. Saya mau nge-share-nya ini nih. Mungkin share di WA aja ya, Bu? Kalau yang ini udah pernah di-share. Oh, berarti kita lihat di WA aja ya, Bu? Kamu boleh lihat di WA yang pernah saya share yang PPT buat 1 semester. Ini, kelihatan nggak yang saya share? Belum, Bu. Belum ya? Belum. Aduh, gimana ya? Cancel dulu deh. Ini, Bu, yang XI Kimia KD 3,1. 3.1. Oh iya. Bentar ya. Nah, kan ini nih. Tapi saya mau nge-share-nya bingung. Udah kelihatan belum? Udah ada belum gambarnya? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Belum kebuka? Iya. Udah? Udah tuh ada. Nah, ini yang saya bicarakan tadi tentang minyak bumi dan gas alam. Kamu bisa lihat di PPT yang udah saya kasih. Nah, nanti modulnya saya akan kirim juga. Nanti kamu bisa belajar. Sama kok. Gitu. Cuma maksudnya kalau pakai PPT itu kan lebih simpel dan lebih cepat gitu kan. Nanti kalau di modul itu kan dia materi. Gitu. Nanti kamu bisa baca di situ dan nanti saya kirim modulnya itu. Yang minyak bumi yang tadi, yang glosarium itu. Yang ada glosariumnya, nanti saya kirim. Nah, tadi kita membicarakan ini, pembentukan minyak bumi dan gas alam. Kenapa dia selalu di lepas pantai? Atau dia pengeboran minyaknya itu selalu ada di lepas pantai. Nah, tadi Ruth udah jawab kan proses pembentukan minyak bumi. Nah,
Biasanya kalau lepas pantai dia akan mengendap dulu nanti membentuk batuan karena dia akan terhimpit oleh batuan kedap airnya dan dia akan membentuk batuan berpori. Ini yang fosil-fosilnya itu dia nanti akan ada di sela-selanya ini, batuan berpori dan batuan kedap. Nah, nanti dengan proses alami yang ribuan tahun dibilangnya dia akan membentuk gas dan minyak. Itu. Dan kenapa dia banyak terdapat lepas pantai? Karena kan biasanya kalau misalkan fosil-fosil itu dia adanya di darat ya kayak tumbuhan gitu kan, binatang atau manusia yang udah mati puluhan tahun. Nah, nanti dia akan mengalir ke laut. Biasanya dia akan terbawa arus gitu dan mengendap di dalam laut. Nah, tadi kita juga udah bicarain komposisi dalam minyak bumi. Itu dia ada 5 unsur kimia. Ada karbonnya, hidrogen, belerang, oksigen, nitrogen. Kamu bisa lihat nanti rata-rata atau rentangnya dia berapa persen. Terus nanti minyak bumi dia ada tiga golongan, ada parafin, naftalen, dan campuran parafin dan naftalen. Parafin itu apa sih? Nanti kita bahas ya. Nah, ini yang tadi saya bilang pengolahan minyak bumi. Dia dengan cara, jadi kan kalau misalkan minyak bumi itu diambil itu kan dalam bentuk minyak mentah dibilangnya ya, yang hitam pekat kayak gitu, dan biasanya dari situ, dari pengeboran itu dia akan dibawa oleh kapal-kapal tanker kayak gitu kan. Nanti dia baru dibawa ke darat dan dia nanti akan diolah biasanya kalau misalkan di Indonesia itu dia ada Lemigas yang namanya Lemigas. Lembaga Minyak dan Gas Bumi. Itu minyak milik pemerintah dan biasanya di Lemigas itu dia akan diuji. Akan diuji kandungan dari minyak mentahnya itu kandungannya itu berapa persen di situ. Nah, nanti dengan diolahnya itu setelah diolah itu atau disebut dengan desalting itu proses penghilangan kotoran atau garam yang terdapat dalam minyak mentah. Dan dari desalting ini dia nanti akan diproses menjadi kayak bensin, terus oli gitu kan, parafin. Parafin itu kayak lilin ya. Terus nanti terakhirnya dia sisanya itu dia akan terbentuk aspal. Makanya kenapa kamu suka lihat aspal itu kan sampai yang hitamnya kayak gitu gitu kan, itu sisa-sisa dari pengolahan minyak bumi gitu. Nah, destilasi ini itu pemisahan minyak bumi, komponen-komponen minyak bumi itu untuk minyak mentah berdasarkan perbedaan titik didih. Cara pemisahannya gimana? Ini, dia namanya destilasi bertingkat. Karena ini, dari mulai sumur-sumur minyaknya itu loh yang ada di lepas pantainya itu, dia akan diangkut oleh kapal pengangkut minyaknya, minyak mentah. Dan dari minyak mentahnya itu nanti dia akan bukan dibakar ya, kalau kayak kita direbus kali ya, atau diolahnya itu dia dengan menggunakan panas yang tinggi, dia dengan menggunakan tanur. Tanur itu kan kayak apa ya, kalau misalkan orang zaman dulu ngebakarnya itu pakai tungku gitu kan, ada kayunya di bawahnya. Nah, kalau ini dia pakai tanur. Tanur itu kan dia biasanya buat melelehkan besi. Dia menggunakan tanur, proses tanur dibilangnya. Nah, ini nanti kalau misalkan dia udah dibakar seperti ini, dia nanti akan memisah dengan sendirinya. Kamu bisa lihat di sini, ini namanya proses destilasi bertingkat ya. Bertingkat, kenapa bertingkat? Karena dia ada panasnya tersendiri. Nanti kalau misalkan panasnya udah mencapai, dia akan memisah sendiri. Nah, ini tuh diibaratkan hasil ekstraknya ini, nanti kalau misalkan dia suhunya itu antara 35 sampai 75 derajat, dia akan mengalir ke bagian gasolin. Gasolin itu maksudnya kayak bensin gitu kan, petroleum ether. Terus kalau misalkan dia yang pertama, makanya kenapa kalau misalkan di rumah gas yang suka pakai di rumah, itu dia mudah terbakar, karena dia pada suhu 160 sampai 40 derajat Celcius itu, dia akan memisah sendiri. Jadi kalau di rumahnya suhunya itu panas, gasnya itu bisa meledak sendiri gitu loh. Cuman karena kalau sekarang, kalau gas yang mengalami kebocoran, dia ada bau tertentunya. Makanya dikasih kayak kayak suatu campuran. Jadi ketahuan kalau misalkan gasnya itu, kan kalau dulu kamu suka lihat minyak tanah warnanya cuma bening gitu aja gitu kan. Kalau sekarang kan nggak, minyak tanah aja dia ada warnanya kayak kebiruan kayak gitu kan, atau spiritus, kamu suka lihat kan ya. Nah, itu semua sama. Intinya buat membedakan antara cairan bensin, kerosin, solar, gas gitu kan, itu biar bisa memudahkan dibedainnya kayak gitu. Nah, nanti kalau hasil udah di pembakaran seperti itu, nanti yang menguap
ini ya, dia akan menguap, otomatis kan kalau misalkan dia udah mencapai titik didih, larutan itu dia akan menguap. Nanti dia akan memisah sendiri. Dan yang pertama itu dia akan terpisah namanya gas. Gasnya ini yang biasa kita pakai buat LPG. Gitu. Nah, nanti kalau suhunya udah mencapai yang tinggi sampai 350 sampai 500 derajat Celcius, dia akan membentuk oli atau parafin. Gitu. Nah, nanti hasil dari residunya ini nanti akan disebut dengan aspal. Ini kerosin minyak tanah ya. Ini solar, ini oli atau parafin. Parafin itu buat bahan bakar yang kalau kamu suka yang apa? Yang buat camping-camping kayak gitu, minyak bahan bakarnya itu dia menggunakan parafin. Nah, ini tabelnya. Tabel fraksi hasil pengolahan minyak bumi dan kegunaannya. Minus 160 sampai minus 40 itu dia akan membentuk gas buat kompor gas, tabung gas, gitu. Kita pulang. Anaknya sakit, si Kael sakit panas katanya. Iya, orang tadi ditelepon sama tetangganya. Saya udah izin Mbak Yungki. Ini titik didihnya, jumlah atom. Kamu tahu jumlah atom? Kamu udah belajar kan ya, yang atom mulai dari alkana, alkena, alkuna. Kalau jumlah atomnya 1, dia namanya metana, jumlah atomnya 4 namanya butana, gitu kan. Kamu udah belajar kan? Nah, ini jumlah atom C-nya. Jadi kalau jumlah atom C-nya 1 sampai 4, dia namanya gas. Dia kegunaannya untuk bahan bakar kompor gas atau LPG, terus bahan bakar mobil, terus proses petrokimia. Petrokimia ini dia biasanya banyak terdapat dalam industri, ya. Gambarnya masih kayak PowerPoint gitu doang. Gambarnya nggak gerak, Ibu. Iya, gambarnya Nggak gerak. Iya, PowerPoint kimia gitu-gitu doang. Masa sih? Iya, yang banyak. Jadi kamu nggak sama nih PowerPoint-nya. dengan yang saya kasih ini? Enggak. Berarti kamu nggak tahu dong kalau ya udah deh kamu buka aja. Bisa nggak kamu buka di WA kamu modulnya yang PPT itu, yang PPT setahun itu? Kalau kamu bisa buka di halaman 47. Tapi sekarang kita lagi bahas 48 tentang fraksi-fraksi hasil pengolahan minyak bumi dan kegunaannya. Titik didihnya, jumlah atom C-nya, kegunaannya gitu. Nanti kalau bisa lihat deh. Kalau di sini sebenarnya saya dari tadi udah itu loh scroll yang halaman-halamannya. Di kamu nggak kelihatan ya? Enggak, Bu. Kenapa ya? Jadi di kamu cuma PowerPoint yang halaman pertamanya doang gitu? Iya. Iya, Enggak. iya. Bingung kan tuh. Yang kata Kayak PowerPoint semua gitu, ada kunci Iya, jawaban, semua. ada kunci silabus gitu. Oh gitu ya? Iya, saya udah ngirim di GC, Bu, gitu tuh gambarnya. Bentar. Kamu kirim di GC? GC apa di grup? Di grup kimia. Bentar saya lihat dulu. Mantap. Oh gitu. Jadi belum kebuka. Iya, kayak gitu. Ya ampun, perasaan saya udah ngomong udah kemana tahu. Nih, kelihatan ini nggak? Masih kayak tadi, Bu. Masih kayak tadi. Kalau tidak gini Iya. aja, Bu. Ibu jelasin aja. Terus kita ngeliat di GCR yang Ibu Nah, kemarin iya kirim. itu. Nah, itu benar. Nah, itu maksud saya. Ya udah, saya ngejelasin aja ya. Tapi kan kasihan kamu nggak bisa ngeliat gambar.
Enggak, PPT-nya kirim ke WA. Jadi kita Udah, lihatnya di WA. udah saya kirim. PPT-nya udah saya kirim di GC. Tapi Ya, kalau yang oke. modul memang belum, nanti baru saya kirim. Oh, Classroom. Iya, di Classroom Iya, saya di yang GC. kirim. Classroom. Oh, yang ini. Bentar deh, bentar. Tadi halaman berapa, Bu, bukanya? Di halaman 48. Bentar, Bu. Nih, yang bensin dan dampak pembakaran. Iya. Apa yang table? Oh, yang itu. Iya. Oke. Bensin dan dampak pembakaran bahan bakar. Iya, Bu, udah Ada kan di dibuka. halaman 48? Ada. Nah, kamu bisa lihat di situ deh sambil saya jelasin ya. Yang bisa Iya, buka, silakan buka. Nanti kalau misalkan yang nggak bisa buka, nanti kamu bisa. Tapi saya maunya di-share loh. Kasihan kamunya kalau misalkan saya cuma ngomong doang. Tapi kenapa di-share-nya nggak bisa ya? Sebentar ya. Dah, bisa lihat nggak? Nah, ini bisa, Bu. Nah, baru bisa, Bu. Bisa. Jangan Nah, bisa. ya. Nah, ini ya. Tadi kita kan bahasnya ini nih. Nih, yang destilasi tingkat yang saya bilang kalau nanti udah dibakar gitu kan atau dipanasin, nanti dia akan memisah sendiri kalau nanti dia udah mencapai titik didihnya. Dia akan menguap dan dia akan terpisah. Nah, nanti di sini nih dia ada tabung-tabung tersendirinya buat gasolin, buat nafta, nanti dia akan memisah sendiri setelah mencapai titik didihnya. Nah, terakhirnya dia akan disebut dengan residu atau sisa-sisanya. Nah, residunya ini biasanya dia berupa aspal. Yang suka buat aspal jalan yang warnanya hitam pekat yang kayak gitu deh gitu kan. Nah, itu namanya residu. Nah, ini proses pembuatan minyak bumi. Terus ini juga tabelnya. Jadi kalau misalkan jumlah atom C-nya 1 sampai 4, kamu kan tahu ya. Kalau 1 diametana, 2 etana kayak gitu kan, itu jumlah atomnya dan ini kegunaannya. Kamu bisa belajar. Ini kalau misalkan dulu kalau lagi UN pasti keluar nih salah satu ini. Jadi nanti ditanyanya kalau titik didihnya antara 70 sampai 170, jumlah atomnya misalkan 8 sampai 12, itu dia namanya apa, kegunaannya buat apa. Kayak gitu. Kalau waktu yang UN, soal-soal UN sering keluarnya seperti ini. Nah, ini kamu bisa lihat ya, oli dia buat pelumas, parafin dia buat bahan baku lilin, residu atau sisa-sisanya atau bitumennya dia biasanya buat aspal, bahan pelapis anti bocor dan bahan bakar boiler, mesin pembangkit uap panas. Itu. Terus ini bensin dan dampak pembakaran bahan bakar. Nah, kamu tahu kan ya? Kamu tahu nih kalau misalkan sekarang dia pakainya kebanyakan pertalite, enggak bensin lagi. Kenapa? Kamu bisa lihat kualitasnya dari asap yang dikeluarkan, proses pembakarannya gitu kan. Semakin tinggi, makanya tadi ada yang bilang nih oktan itu semakin nilai oktannya semakin bagus kualitas bensinnya. Ini kita bahas satu-satu bensin yang sering dipakai. Bensin itu campuran dari isomer heptana dan oktana. Bensin diperoleh dalam proses destilasi bertingkat, jumlahnya relatif sedikit. Nah, biasanya bensin itu diperoleh dari proses cracking dan perengkahan termal. Kualitas bensin, kau bisa lihat nih. Semakin tinggi bilangan oktannya, dia semakin bagus kualitas bensinnya. Nilai oktan atau angka oktan. Nih, kalau premium atau bensin dia bilangan oktannya 88, kalau Pertamax Plus dia 95. Nah, semakin nilai oktannya tinggi, semakin mahal juga harganya. Gitu. Cara meningkatkan nilai oktan gimana? Ini memperbanyak kadar isoktana dalam bensin, menambah zat aditif ke dalam bensin.
Terus perengkahan atau untuk menghasilkan heksena dan meningkatkan kualitas bensin dengan metode reforming, polimerisasi. Itu untuk menaikkan nilai oktan. Nah, dampaknya, kau pasti udah tahu dong dampak pembakaran dari bahan bakar itu. Karena bahan bensin itu dia banyak mengandung logam berat berbahaya. Ada timbal. Makanya sekarang ditambah, dia nggak menggunakan PB lagi, tapi menggunakan MTBE, metil tertier butil ether. Gitu. Nah, hasil pembakaran bahan bakar ini, dia bisa mengakibatkan iritasi pada mata atau gangguan saluran pernafasan. Dan hasil pembakarannya ini, dia dapat membentuk gas XOX. Biasanya kalau di daerah-daerah industri atau di daerah-daerah yang padat, itu dia bisa membentuk hujan asam atau asam karena dari proses gas asam sulfatnya ini. Gimana ciri-ciri dari asam sulfat itu gitu kan? Mengandung asam sulfat atau dia daerahnya itu mengandung mengakibatkan hujan asam. Biasanya di daerah itu dia tidak ada tumbuhan yang tumbuh. Karena kalau tumbuhan itu kan biasanya tumbuh di daerah yang netral ya. Tapi kalau misalkan dia tanahnya asam, otomatis dia nggak bisa tumbuh. Nah, gas CO ini, kamu tahu dia pembakaran tidak sempurna, dia akan membentuk karboksi hemoglobin. Kan harusnya kalau dalam tubuh manusia itu kan dia akan membentuknya, yang dikeluarkan itu kan karbon dioksida. Dan biasanya hemoglobin itu dia malah mudah mengikat dengan CO dibanding dengan CO2. Gitu, itu dampak-dampaknya. Efek rumah kaca kamu tahu ya, sekarang kamu bisa lihat yang panasnya juga beda dari tahun ke tahun. Itu salah satunya karena dibilangnya pemanasan global. Gitu. Itu dari PPT-nya. Nah, sekarang kita lihat dari modulnya. Kalau PPT kan misalnya cepet ya. Nih, kita lihat sekarang dari modul. Ini ya, tadi kita masuk dulu Sarum. Ingat kan? Ini. Jadi yang tadi dibilang zat aditif, itu dia mengandung senyawa metil tertier butil ether. Terus tadi yang dibilang bilangan oktan, itu untuk menyatakan kualitas mutu bensin. Semakin besar bilangan oktan, semakin baik kualitas dari bensin tersebut. Ini ya. Nah, kamu bisa lihat di sini. Ini yang dipelajari pembentukan dan komposisi minyak bumi. Jadi proses pembentukan minyak bumi gimana, komposisinya apa, pemisahannya juga tadi kita udah bahas ya. Pemisahan dan kegunaan minyak bumi juga udah, dan kegunaan minyak buminya. Ini tujuan kamu mempelajari minyak bumi, ya ini 3.2 sama 4.2, itu menjelaskan proses terbentuknya fraksi minyak bumi, teknik pemilahan, dan kegunaannya. Menyajikan karya tentang proses pembentukan dan teknik pemisahan fraksi minyak bumi dan kegunaannya. Ini deskripsi singkatnya ya. Dan kita akan belajar proses pembentukan minyak bumi dan fraksi minyak bumi, tadi udah ya. Terus teknik pemisahannya juga tadi udah. Nah, nanti kamu bisa belajar di sini langkah-langkah mempelajarinya gimana. Kalau saya kan cuma menjelaskan, nanti kamu tinggal apa ya, nanti kalau kamu ada yang belum paham, kamu bisa tanya. Ini materinya, tujuan pembelajaran kita, ini ya. Kalian diharapkan mampu menjelaskan pembentukan minyak bumi dan komposisi penyusun dari minyak bumi. Ini, biasanya minyak bumi itu dia banyak terdapat di lepas pantai seperti ini. Pengeboran minyak bumi. Nih, cara memperolehnya seperti ini. Biasanya dia ada di ini ya, paralon-paralon panjangnya. Makanya kenapa? Kamu tahu pasti ya yang lumpur lapindo, tragedi lumpur lapindo, itu kan disangkanya awalnya di dalam situ banyak terdapat minyak buminya. Ternyata dia malah banyak terdapat lumpurnya. Makanya dibilangnya human error ya.
Karena prediksinya cuma minyaknya, tapi lumpurnya lebih banyaknya. Ternyata kan mengalami kerugian sampai sekarang kan, dan lumpurnya itu sampai sekarang masih yang keluar dari dalam tanahnya itu. Kalau seandainya itu minyak bumi, berarti kan daerah situ yang pasti kaya banget gitu kan. Ternyata kan daerah situ sekarang udah dikosongkan dan dipindahkan atau diungsikan karena daerah situnya udah terendam sama lumpur gitu. Ini ya, kau bisa baca, dan tadi udah kita jelasin juga cara minyak bumi, pembentukan minyak bumi yang berasal dari fosil. Itu cara pembentukan minyak bumi. Nah, nanti kamu latihan soalnya kamu bisa lihat ya, di sini juga udah ada kunci jawabannya. Ini kegiatan pembelajaran kedua, kegunaan dari minyak buminya. Ini buat LPG, oli, aspal, yang tadi saya bilang dari hasil residu minyak bumi. Teknik pemisahannya sama ya kayak tadi, dia berupa minyak mentah yang ditaruh dalam satu tabung gitu kan, nanti di laut pembakaran dia akan memisah sendiri, dia akan mendidih dan masing-masing dia akan memisah sesuai dengan titik didihnya. Dan hasil akhirnya nanti ini berupa aspal. Ini kegunaan dari minyak bumi, sama ya kayak tadi, yang gas rantai C1 sampai C4, rentang titik didihnya antara kurang dari 25, itu akan hasilnya berupa gas LPG. Sampai nanti terakhir hasilnya dia berupa residu atau bitumen, dia menghasilkan aspal. Ini ya, aspal. Nah, ini rangkumannya, kau bisa lihat. Nah, nanti untuk penugasan mandirinya, kau bisa lihat ini, bisa mengerjakan ini yang D. Jadi dari fraksi minyak bumi, dia LPG kegunaannya buat apa? Nomor satunya teknik pemisahan minyak bumi. Kamu jawab nomor 1 sampai nomor 5. Ini buat hari Kamis ya. Nanti saya share lagi, saya ingatin lagi, kamu kerjakan halaman 17, tugas mandiri yang D. Kalau latihan soalnya, dia ada di kunci jawabannya ada di sini. Gitu. Paham ya? Nanti saya kirim modulnya ini. Ada yang mau ditanya dulu? Enggak, Bu. Enggak ya? Istilahnya apa ya? Kamu juga pasti udah tahu proses minyak bumi seperti apa. Kalau nggak ada yang mau tanya, kita akhiri aja. Udah setengah jam ya. Nanti kamu buat Zoom pelajaran lain lagi. Berarti hari ini tugasnya nggak ada ya, Bu? Hari ini enggak, cuma PPT aja. Dan modul ini aja. Kan udah saya jelasin. Jadi nanti hari Kamis baru saya kirim tugasnya. Tapi kalau yang mau mengerjakan tugasnya sekarang juga silakan. Yang tadi di halaman 17, yang D itu. Tapi nanti dikumpulin hari Kamis. Gitu. Oke, Bu. Karena hari Kamis, nanti kita ada di sekolah ada IHT. Jadi nanti kita ngasih tugas ke kamu. Gitu. Udah, ada yang mau tanya? Sonia, jelas Sonia? Jelas, Bu. Ada Titan. Kalau nggak ada yang mau tanya, kita akhiri aja. Buka kameranya ya. Kita foto dulu. On kamera dong, cepetan. Biar kita selesai, biar kamu juga bisa sarapan kalau yang belum sarapan. Backlight.